Oke. Nah, di dalam konteks smart ekonomi itu juga biasanya mengimplementasikan atau sangat dekat itu twin gitu ya dengan istilah smart industry. Jadi kalau diibaratkan di manufaktur atau mungkin di di suatu landscape industri tertentu, maka sebenarnya eh, sebagai sebuah nation atau sebuah industri, maka dia butuh juga yang namanya smart industry. Jadi fokusnya ada beberapa poin. Jadi pertama adalah melakukan automation. Jadi automation ini adalah suatu cara bagaimana mengotomatisasi semua bisnis proses menjadi satu kesatuan yang utuh dan menciptakan efisiensi dan fleksibilitas cukup tinggi dalam proses produksi. Kemudian menciptakan quality yang terus bertambah atau improving quality gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu yang menjadi sangat penting. Kemudian ada high value information karena dia punya kemampuan untuk menciptakan value terhadap informasi yang dihasilkan. Customer ini jadi salah satu fokusnya. Kemudian juga ada value chain participation dan kemudian flexibilization. Nah, pada konsep smart industry sendiri atau yang nanti menjadi daya dukung di smart economy itu fokusnya memang pada pertama ini menciptakan yang namanya customer attraction. Jadi bagaimana customer itu terlibat dalam proses produksi secara integral dengan industri sehingga nanti menciptakan value yang sangat tinggi. Kemudian menciptakan value atau delivery chain yang efisien, cepat gitu ya. Tadi time to marketnya pas gitu. Kemudian flexible mobilization, jadi cukup fleksibel dalam mobilisasi resource, sumber daya, dan seterusnya. Kemudian ada quality control, ini juga menjadi penting, dan kemudian automation dan information. Nah, dalam konteks ini nanti sebenarnya di smart industry fokus pada 3 poin. Jadi yang pertama manufacturing teknologi, jadi pengembangan teknologi manufacturing yang high-tech gitu ya. Ini terjadi di industri-industri otomotif, industri machinery, big mesin gitu ya. Kemudian digitation, jadi ini juga penting mendigitalisasi aspek industri dan kemudian mengoptimasi network centric. Network centric itu jalur produksi, jalur distribusi ke customer itu dibangun sedemikian rupa agar efisien dan efektif. Nah, itu salah satu yang menjadi salah fokus dari smart economy. Nah, di smart economy sendiri mereka sangat fokus pada pengembangan smart industry karena ini menjadi salah satu motor paling kencang ya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena kalau ini tidak efisien, tidak efektif ya nanti akan terjadi misalnya pricing produk yang mahal sehingga masyarakat juga tidak bisa mendapatkan dan cukup susah ya gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan barang-barang produksi yang atau produk yang cukup bagus kualitasnya. Oke. Nah, tapi ada yang menarik juga. Jadi dalam konteks kita membangun smart smart ekonomi itu ada 3 ini sebenarnya siklus yang sangat complicated untuk dijelaskan, tapi ini akan panjang untuk kita menjelaskan ini, tetapi yang penting ada 3 poin penting ya. Kenapa di smart economy itu menjadi salah satu yang sangat dominan dalam smart mission? Karena ini sebenarnya kuncinya. Jadi continuous industry transformation. Jadi istilahnya mesin negara itu ada di ekonomi sebenarnya. Jadi dia akan istilahnya itu akan dibutuhkan dalam jangka waktu panjang sampai kapanpun negara itu berdiri begitu ya, sehingga dia harus sustain jangka panjang hidupnya, tetapi jangka panjang hidupnya itu tidak kemudian hanya bertahan dengan caranya saat ini. Ya, sebagai ilustrasi misalnya kita ada industri pabrik gitu ya, kalau dia bertahan dengan mesin yang apa adanya sejak zaman dulu begitu, ya pasti akan kalah kompetisi dengan mesin-mesin yang lain meskipun dia misalnya komoditasnya komoditas pokok. Maka untuk bertahan ya komoditas pokoknya penting, tapi secara engineering, secara machinery dia butuh transformasi menjadi lebih digital, menjadi berbasis mesin sehingga kemudian menjadi tetap bisa menghasilkan produk-produk bahan pokok tapi dengan skala yang jauh lebih cepat, lebih bagus dan lebih berkualitas. Nah, ini menjadi penting. Nah, ada 3 poin penting. Yang pertama adalah business process automation sebenarnya. Jadi di smart industry tadi
itu kalau diturunkan lebih kecil, nanti bentuknya itu adalah bisnis proses automation. Jadi otomatisasi industri terjadi karena memang kita membutuhkan semua proses bisnis itu diotomatisasi ya. Otomatisasi tentu saja berbasis teknologi informasi maupun misalnya robotik dan lain sebagainya. Nah, 5 poin yang ingin didapatkan dengan bisnis proses automation itu adalah tercapainya strategi driven. Jadi nanti kalau dengan otomatisasi kita cukup mudah untuk misalnya menentukan arah kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 itu akan lebih mudah untuk kita mengarahkan karena memang semua proses tinggal pilih begitu ya. Kemudian fleksibel, extensible ini juga penting. Kemudian ini memudahkan decision enabler, jadi memudahkan pengambilan keputusan cepat gitu ya. Kemudian cross functional, kemudian juga adaptive workflow, jadi akan cepat sekali beradaptasi dengan persaingan industri terutama. Nah ini sekarang lagi gencar, jadi semuanya lagi mengarah ke sana. Jadi kalau biasanya industri sekarang fasenya adalah mencoba untuk segera masuk ke proses automation. Ini sudah terjadi di banyak negara, tapi di Indonesia sendiri mungkin belum terlalu masif. Nah, kemudian nanti ya untuk bisa menciptakan bisnis proses automation ini mereka harus masuk nih ke yang namanya innovation accelerator. Ya, jadi ini ada robotik, natural interfaces, 3D printing, internet system, Internet of Things, cognitive system, next generation security, masuk ke teknologi mobility, kemudian social business, cloud, sama big data analytics. Jadi ini ya mudahnya industri 4.0 ya. Nah, kalau ini bisa dia masuk ke sini, nah nanti dia akan digabungkan atau mengkombinasi untuk punya modern application engineering. Jadi ini akan menjadi sangat cepat gitu karena mereka akan punya pengembangan bisnis proses berbasis aplikasi yang modern dan juga nanti ada software driven dynamic infrastructure. Setelah infrastruktur nanti didukung dengan infrastruktur yang jauh lebih fleksibel. Nah, sehingga bisa dibayangkan yang dulunya itu perusahaan itu berada dalam perusahaan manufaktur yang dia pabrikasi, itu pada titik tertentu nanti dia bisa punya aplikasi yang mengontrol semua proses produksi dan sistem besarnya itu ditaruh dalam infrastruktur yang software driven. Nah, jadi akan sangat bagus sekali dan ini future sekali gitu ya. Nah, ini sebagai bayangan yang ingin dikejar bagaimana sebuah smart industry nanti bertransformasi menjadi lebih bagus ya, lebih impactful. Dengan cara semacam ini nanti negara itu akan menjadi lebih modern dan kemudian menciptakan tadi yang paling penting co-creation value-nya menjadi lebih cepat begitu. Nah, ini sebagai contoh bagaimana itu terjadi ya. Jadi misalnya kita berada pada biasanya kalau kita cari tempat cari belanja itu di supermarket segala macam, begitu kita masuk ke ranah digitalisasi dan seterusnya tadi, ya kita di rumah itu sudah bisa melakukan banyak cara, dari social store, basket continuity, kemudian TV, e-commerce sendiri, mobile commerce, sampai nanti connected kitchen gitu ya. Jadi misalnya perangkat di dapur kita sudah connected to IoT, sehingga dia bisa mengirimkan data sendiri, kemudian nanti dia akan terhubung dengan delivery system, kemudian akan memanfaatkan geolocalized coupon misalnya begitu dan seterusnya, dan kemudian masuk ke identity ya, dari facial analysis, e-wallet segala macam, dan kemudian nanti ya dia akan bisa masuk ke store seperti orang belanja dan akhirnya kita mendapatkan after sales-nya di sini. Jadi ini menunjukkan proses bisnis transformasi industri retail yang supply chain-nya bisa berkembang sedemikian rupa menjadi menjadi sangat integrated dan sesuai dengan konsep yang kita sebut sebagai industry transformation. Nah, cuma memang ada challenge-nya ya. Jadi challenge-nya sebenarnya ini yang terjadi, masih ada beberapa orang atau beberapa stakeholder yang menganggap itu juga belum terlalu mature gitu ya, karena di industri investment ini
ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang satisfy, ada yang tidak, begitu. Tapi it's okay, ini data dari Deloitte saja untuk pembanding. Nah, tetapi yang menjadi menarik adalah sebenarnya dengan melakukan strategi tadi kita bisa mendapatkan dua hal. Jadi sebenarnya konsepnya maintaining stabilities atau memaintain stabilitas perekonomian atau smart economy. Jadi memaksimalkan resource yang tersedia saat ini, tetapi pada titik tertentu kita meminimalisir risiko yang muncul di kemudian hari. Nah, ini adalah salah satu konsep atau tujuan akhir dari industry transformation. Nah, yang menjadi menarik kalau ini digabungkan semua nanti akan memunculkan yang namanya crowdsourcing atau namanya crowd economy ya. Jadi dari economic skill, government, innovation, people interaction, resource, channeling, collaboration, fund dan aset itu akan saling seperti menjadi apa ya, mata rantai yang tidak putus, dalam artian prosesnya itu saling apa ya, bersinggungan dan dia menimbulkan efek berantai begitu ya. Nah, ini yang nanti akan terus terjadi ketika suatu konsep smart economy itu terjadi. Jadi tujuan dari smart economy sebenarnya nanti kita akan memiliki sumber daya ekonomi yang ada di banyak tempat dan tersebar, sehingga kita jadi mudah untuk kemudian mengkoleknya untuk kepentingan penguatan ekonomi di suatu negara. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari konsep tadi, smart economy, jadi semacam itu. Oke, pada poin ini ada yang ingin ditanyakan?